Ketika gue bisa kumpul sama bokap nyokap gue 14 tahun yang lalu, ketika gue ngumpul, gue, emak gue, bokap gue, untuk pertama kalinya setelah 13 tahun gue gak pernah ngumpul sama mereka, dan gue bisa ngumpul lagi sama mereka, dan itu gak bakalan bisa gue lupain sampai sekarang. Masa kecil gue kayak lo masih digendong-gendong gitu, itu hal yang nyenengin sih menurut gue, digendong-gendong, dimanja. Karena gue maksudnya udah segede gini pun gue ngerasa nggak dapetin itu lagi dong, ya pastilah karena kan udah gede. Gue tuh sangat sensitif dengan sentuhan sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa menyentuh gue dengan hati, udah bikin gue nyaman, itu pasti gue ngerasa hal itu adalah hal yang paling membahagiakan. Kumpul bareng keluarga dengan formasi yang lengkap, apalagi sekarang udah ada yang kerja, dan gue gak kebayang sih kalau nanti anak-anak nyokap bokap gue udah pada gede semua, udah pada kerja semua, apa masih bisa ngumpul dengan formasi lengkap kayak sekarang ini. Kayaknya semua gue bikin bahagia deh. Dari yang ngopi sore-sore, ngobrol sama kalian tentang kehidupan gue, tuh bahagia banget buat gue. Kita diem aja berempat terus sama-sama ketawa, tiba-tiba itu aja udah bikin gue bahagia. Dengerin hujan aja gue bisa bahagia. Ada satu yang bikin gue bahagia banget. Berapa tahun yang lalu gue pulang kampung berempat naik mobil. Itu gue bahagia banget sih, karena udah lama banget gak bener-bener sekeluarga gitu pergi berempat terus ngobrol-ngobrol. Gak tahu, karena gue bisa ketawa sama hal apa aja. Bahkan kadang-kadang nyokap gue lagi ngomel aja, kadang gue bisa ketawa. Hidup gue penuh bercanda, jadi kayaknya apa aja gue ketawain gitu. Bahkan gue disakitin aja masih bisa ketawa, hahaha. Jadi kurang bercanda apalagi hidup gue coba. Gue sebenarnya orang yang receh banget gitu, jadi suka ketawa sama banyak hal kan gitu, kayak hal-hal yang remeh yang menurut orang tuh nggak lucu itu gue ketawain. Pokoknya banyak hal sih yang lucu-lucu itu pasti gue ketawain gitu. Tapi yang bikin gue paling ketawa ngakak banget ketika misalnya gue jalan sama teman gue, terus teman gue itu jatuh di jalan. Itu gue ketawa sih, maksudnya ketawanya ngakak banget. Ya pasti gitulah, ya nggak sih, kalau teman kita pas ngeliat teman jatuh, bukannya bantuin dulu malah ketawa dulu baru bantuin, malah kadang nggak kebantuin. Kalau ketakutan aja gue bisa ketawa-ketawa loh. Ya gue ngeri aja kalau lagi ketakutan gitu terus ketawa-ketawa, malah ketawain balik, kan gak lucu. Terus kalau dimarahin gue juga bisa ketawa. Ya pokoknya receh banget hidup gue dah, gak ngerti lagi dah gue dah Banyak, karena gue orangnya receh banget. Jadi bener-bener receh banget, sumpah. Gue gak ngerti lagi. Apalagi kalau gue lagi stres, lagi banyak pikiran, semua hal yang di depan mata gue pasti lucu. Tapi abis itu gue stres lagi. Dari dulu, hal yang paling gak gue suka dan bakalan bikin gue marah semarah-marahnya ketika seseorang ngehina emak gue
ataupun ngomong jelek tentang emak gue. Lu nggak tahu apa-apa tentang nyokap gue. Lu nggak tahu apa-apa tentang hidup nyokap gue. Lu cuma tahu apa yang lu lihat dan apa yang lu dengar. Dan lu ngeliat pun nggak yang seutuhnya lu ngeliat bener-bener 24 jam lu ngeliat nyokap gue, 24 jam lu denger nyokap gue. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa lo ngehina nyokap gue dengan enaknya? Kenapa bisa lo bikin nyokap gue nangis dengan enaknya? Kenapa bisa lo jelek-jelekin nyokap gue dengan enaknya? Lo gak tahu apa-apa. Mungkin nyokap gue emang terlihat dia jelek di luar. Ketika dia di luar lo melihat kelakuan dia tuh bad banget gitu loh. Tapi lo tau gak, ketika dia di dalam, ketika dia lagi di rumah, ketika dia lagi sama anak-anaknya, ketika dia lagi di fase down, lo gak tau kan. Jadi ya gimana gue gak mau marah gitu ketika nyokap gue yang orang lain gak tahu tiba-tiba jadi sok tahu. Pertama itu pasti ketika orang lain nyenggol keluarga gue. Maksudnya dalam artian, ya ketika lo mau hujat gue, silakan hujat gue. Tapi kalau lo udah nyenggol orang tua gue, wah gue udah mager deh tuh. Abis deh. Yang buat gue marah juga adalah ketika gue udah melakukan sesuatu, berusaha untuk sesuatu, gue udah memperjuangkan sesuatu, tapi nggak di-appreciate sama orang yang gue perjuangkan itu. Dan ketika ada orang yang gue percaya, ternyata dia nggak jujur sama gue. Yang pertama, ketika orang itu ngusik keluarga gue, nyinyir keluarga gue, ya pokoknya gitulah. Siapa sih orang yang senang kalau keluarganya diusik, ya kan? Paham lah. Terus yang kedua itu gue paling marah kalau ada orang yang jahat sama kucing, terutama kucing gue 5 tahun lalu apa 4 tahun lalu gitu. Kucing gue dibuang sama tetangga gue. Itu gue benci banget sama keluarga itu. Dan sampai sekarang pun gue masih ada rasa nggak suka sih, masih ada rasa kesel lah, tapi udah better sih. Dikatain gendut. awalnya gue dikatain gendut, kesel banget, gedek banget sumpah. Tapi lama kelamaan ya udah, mau diapain gitu loh. Ya udah, yang penting sehat gitu dah pokoknya. Apalagi kalau pendek gue udah gak masalah sih kalau pendek kayaknya. Pernah dan sering banget. Mungkin buat orang-orang yang udah kenal gue dan udah deket sama gue, mereka tahu gimana dan kapan gue ada di titik terendah hidup gue. Gue lebih sering berada di titik terendah ketika gue hidup bareng sama keluarga, bukan orang tua ya, tapi keluarga like tante. Contoh, kayak lo tau gak sih, lo hidup numpang tapi lo udah berusaha untuk tahu diri gitu, tapi tahu dirinya lo itu nggak dihargain, kayak masih belum cukup gitu. Apapun yang lo lakuin tuh masih kurang. Padahal kalau dipikir-pikir, ya lo numpang di dia pun
ada timbal baliknya gitu. Lu numpang hidup di sana, tidur, makan, tapi lu ngerjain semuanya, kayak beresin rumah, masak dan segala macam itu lu yang ngerjain gitu. Otomatis kan berarti udah ada dong timbal baliknya, tapi tetap gak dihargain. Dan lu ngerasa udah capek banget karena gak dihargain, udah capek banget ngerasa diinjek-injek. Lu cuma bisa buat gimana ya, sampai sini gitu. Masa iya sih sampai sini aja, dan bener-bener lu udah gak sanggup buat ayolah, gak mungkin lu cuma di sini aja. Lu pasti bisa buat benerin semua ini. Lu bisa buat bangkit lagi suatu saat. Dengan sabarnya lu bakal keluar dari zona ini. Di umur gue yang segini, gue belum ngerasa ada di titik terendah di dalam hidup gue sih. Maksudnya dalam artian masalah apapun gue masih bisa hadepin gitu loh. Kayak ya bukan berarti sombong gitu, tapi kayak gue bisa ngelaluin itu loh gitu. Jadi gue ngerasa belum ada di titik terendah gue sih. Mungkin ada di titik terendah ketika nanti mungkin gue udah nggak bisa berkata-kata lagi, gue udah nggak tahu harus berbuat apa. Itu yang bakal jadi titik terendah. Cuma untuk sampai sekarang ini, di kondisi gue yang sekarang, gue belum ngerasa hal itu. Nggak pernah kayaknya ya. Karena sampai sekarang pun gue kayak masih belum paham gitu loh, yang dibilang titik terendah itu kayak apa sih, kayak gimana sih gitu. Mungkin pernah, cuman ya gue nganggapnya kalau itu tuh bukan titik terendah gue gitu. Itu cuma sebuah masalah. Untuk saat ini gue belum punya sih arti keluarga itu apa, karena dari kecil sampai sekarang gue nggak pernah punya keluarga utuh yang benar-benar utuh, bahagia, tanpa ada perpisahan lagi atau masalah lagi gitu. Bukan berarti gue pengen punya keluarga yang baik-baik aja, enggak, karena setiap keluarga pasti punya masalah. Cuman untuk saat ini arti keluarga buat gue ya cuman sekedar keluarga yang harus gue hidupin, yang harus gue lindungin dari jahatnya dunia ini gitu. Karena dari kecil tuh gue tinggal berpindah-pindah tangan. Maksud dari berpindah tangan itu ya gue tinggal sama orang tua angkat, sama nenek gue, sama tante gue. Pernah sekali hidup sama orang tua gue, bokap dan nyokap, tapi gak kayak keluarga. Bokap gue suka mukul, bokap gue temperamennya jelek banget, mereka sering berantem. Terus bokap gue juga punya keluarga lagi. Apa sih keluarga gitu? Bahkan gue tinggal sama orang lain kayak tante gue, itu gue juga dianggap gue cuma keponakan gitu, bukan dianggap sebagai anak, walaupun gue bertahun-tahun tinggal sama dia. Buat gue family is everything. Kayak ketika lo udah pergi jauh banget, lo pasti bakal tetap ingat buat pulang sih. Terus ketika lo lagi sedih banget, terus lo nggak ngerasa kayak nggak ada satupun orang yang ngerti lo, keluarga lo bisa ngerti gitu. Ketika ada orang lain yang ngehujat lo, ya ibaratnya menjelek-jelekan lo lah gitu di luar sana, keluarga tuh akan selalu nerima kita apa adanya gitu. Dan sepenting itu sih menurut gue keluarga.
kayak gue punya rumah sendiri. Udah itu sih, itu tuh kayak kalau lo udah punya rumah sendiri ya enak aja gitu, udah nggak mikirin apa-apa lagi, bener-bener di rumah lo, bukan numpang, bukan ngekos, bukan ngontrak atau apa, tapi bener-bener di rumah lo, jadi lo bisa seenaknya aja gitu di rumah lo. Dan yang jelas sih ngebahagiain emak gua, adik gua lah ya, itu udah pasti semua orang juga bakalan bakalan mau eh, kayak gitu. Gue bukan mencapai ya, tapi gue pengen merasa kayak tidak diperbudak oleh uang lagi. Gue udah mapan secara finansial, terus udah sih, kayaknya itu aja. Gampang. Gue pengen beli apa aja tanpa ngeliat harga, udah kelar. Itu doang, sumpah. Gue pengen makan apa aja tanpa mikirin uang. Ngebunuh orang, sumpah gue tuh kayak itu tuh hal paling gila yang pengen gue lakuin seumur hidup. Terus begini, kalau ada satu hari aja diperbolehin buat ngebunuh satu orang tanpa harus masuk penjara, tanpa harus nanggung dosanya, tanpa harus takut dicaci maki orang gitu, gue pengen banget ngebunuh orang, kayak pengen ngerasain sensasinya tuh gimana sih ngebunuh orang tuh gitu. Gue pengen banget skydiving. Gue pengen banget bisa teriak-teriak di atas langit gitu. Terus wah nggak jelas gitu kan. Terus udah gitu gue pengen banget banyak pose. Terus gue nggak mau pakai coach gitu, gue pengen sendiri gitu lah. Abis itu ya ini sih ada di imajinasi gue ya. Jadi gue pengen banget sih skydivingnya tuh nanti sama calon suami gue gitu, misalnya ketika di atas itu dia mau ngelamar gue ceritanya nih, pas di atas dia bilang will you marry me, terus gue bilang kayak apaan sih anjir, gue nggak denger. Itu seru sih. Gue pengen skydiving, gue pengen bungee jumping, pengen naik gunung. Sumpah gue pengen banget naik gunung, tapi gue gak kuat bawa carrier-nya karena gue lemah. Gue pengen banget traveling sendirian, bener-bener sendirian, backpacker. Dimana-mana orang pengennya yang sempurna sih, ganteng, kaya, baik, soleh, nggak pernah ngatur, nggak pernah marah, ngertiin pasangan, nurut. Tapi itu nggak ada. Jadi kalau ngomongin masa depan, kayak gue pengennya sih ya udah, yang penting lo nerima gue, yang penting lu nggak terlalu banyak aturan. Karena buat apa lu banyak aturan kalau ujung-ujungnya orang yang lo atur diem-diem ngelanggar aturan lo. Daripada lo kayak gitu, mendingan nggak usah lo kasih aturan tapi dia ngikutin alurnya sendiri, ngerti nggak? Maksudnya contohnya kayak kalau orang mau selingkuh ya selingkuh aja, walaupun dikekang kayak gimana tetap selingkuh aja gitu. Tapi orang yang dibebasin kalau nggak ada niatan selingkuh nggak akan selingkuh. Yang penting lu bisa jaga komitmen apa yang udah lo omongin di awal, gitu aja sih. Sosok pendamping yang sangat gue inginkan itu adalah orang yang bisa nerima kekurangan dan kelebihan gue, terus gue juga bisa nerima kekurangan dan kelebihannya dia. Menurut gue kekurangan itu hal yang paling utama sih dibanding kelebihan gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa banyak banget orang dengan kasus cerai itu hal utamanya bilang karena nggak cocok lagi, karena mereka nggak bisa nerima kekurangan pasangan mereka. Terus gue pengen dia adalah orang yang bisa membimbing gue, bertanggung jawab, jujur, ngasih gue kebebasan juga. Pasti seiman.
pinter ngaji. Terus pokoknya soleh lah, sayang sama gue, sayang sama keluarga gue, cinta sama gue, cinta juga sama keluarga gue, terus juga setia, terus juga romantis, terus juga apa ya, apalagi ya, pokoknya pengen yang sempurna lah gitu. Walaupun gak ada sih yang sempurna amat di dunia ini, ya apa salahnya bermimpi ya kan. Yang pasti baik, standar. Terus kedua, gue mau yang bisa membaur dengan keluarga gue. Terus gigih, ya gigih, kerja keras, yang sayang sama gue pasti. Yang pasti wangi sih, wangi, harus wangi. Tidurnya nggak gertakin gigi. Ya udah, gitu dah. Pokoknya banyak lah. Salah satunya ya perjalanan hidup sih. Perjalanan hidup gue dari kecil sampai bisa punya anak, bisa punya cucu. Itu bakal gue ceritain, tapi nggak semua, maksudnya nggak semua bakalan gue ceritain karena hidup gue kayaknya kebanyakan ke kiri deh. Jadi gue serem aja ntar anak-anakku ikut-ikutan gitu, kan nggak lucu. Banyak hal tentang hidup sih pastinya. Terus gue pengen bisa jadi teman mereka gitu. Mau anak gue, cucu gue gitu. Pengennya jadi bisa kayak temen aja. Nggak kolot gitu loh penyampaiannya. Karena mungkin itu yang mereka butuhin sih dibanding apapun gitu. Kayak diceramahin kan pasti males banget dong, gak enak banget. Gue aja nggak suka banget diceramahin. Tapi kalau gue bisa berperilaku sebagai teman mereka, itu pasti bakal kayak mereka nganggep gue keren. Gue cuman pengen share ke anak cucu gue tuh semua tentang kebaikan gue aja udah. Kejelekan gue jangan perlu tahu lah.